Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang di siang hari ini saya pribadi menyapa ibu-ibu dalam persekutuan wanita secara online yang seringkali bahkan menjadi rutinitas kita untuk dilakukan di setiap hari Sabtu. Di tengah-tengah situasi yang boleh kita hadapi sampai dengan hari ini, saya sungguh percaya ibu-ibu tetap memiliki iman, memiliki pengharapan, bahkan memiliki hati yang terus boleh datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan siang hari ini, untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk satu kali lagi merenungkan bagian firman Tuhan. Ajar kami untuk terus boleh menjadi murid Tuhan, di mana firman diberitakan, di situ kami akan mendapatkan sesuatu yang berharga yang Tuhan akan sampaikan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kalau kita membaca judul perikop di atas, yaitu tentang hal menghakimi. Berapa banyak dari kita, mungkin secara khusus buat ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, seringkali melihat rekan, teman sepelayanan, saudara, atau siapapun dia, itu mulai dengan sebuah kata-kata penghakiman. Kalau sesuatu hal yang buruk terjadi kepada rekan kita, saudara kita, hal yang pertama mungkin kita akan membicarakan dia, bukan yang positif tetapi negatif. Ya, saya tidak menginginkan sebuah jawaban, tetapi mulai kita merenungkan di siang hari ini. Ya, apakah kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya? Seringkali kita berkata bahwa oh kamu salah, kamu melakukan hal ini seringkali membuat orang lain kecewa. Tetapi pernah nggak kita mengintrospeksi diri kita pribadi? Berapa banyak orang yang sudah kita kecewakan? Berapa banyak orang yang sudah kita sakiti? Dan berapa banyak orang-orang yang sudah mendengar perkataan-perkataan yang pedas mungkin, atau perkataan-perkataan yang keras dan kasar yang kita lontarkan? Karena kan kalau kita melihat dari renungan firman Tuhan ini, dikatakan bahwa karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Ya, sehingga kita juga melihat seringkali berkata bahwa oh kalau kamu mau jadi baik, belajarlah kepada saya. Kalau kamu menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat banyak orang, kamu harus contoh kepada saya. Ayat yang ketiga juga dikatakan, mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Kita seringkali melakukan seperti yang firman Tuhan bilang. Ada yang salah sedikit dikritik, ada yang melakukan kesalahan sedikit ditegur, bahkan orang yang ditegur sampai sakit hati dan kepahitan. Ya, yang sesungguhnya teguran kita itu lebih menyakitkan, ya, atau perbuatan kita seringkali lebih tidak baik dari orang yang kita tegur. Melalui firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kita melihat dulu apa sih sebenarnya yang kurang dari hidup saya. Apa yang menjadikan saya batu sandungan buat orang lain? Ya, begitu kita sadar bahwa seringkali kita juga menjadi batu sandungan buat orang lain, yakin dan percayalah kita pun akan diubahkan oleh Tuhan. Kita memiliki sebuah waktu di mana Tuhan akan memproses kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat keras. Kalau kita melihat dari ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan orang munafik? Mungkin Anda berkata-kata bahwa oh kalau di depan banyak orang dia baik,
Tapi kalau misalnya di belakang kehidupannya bertolak belakang dari apa yang dia katakan. Ya. Kalau kita melihat dari ujung katanya atau akar katanya, kata munafik itu berasal dari kata hypokrisis, yang artinya adalah, kalau dalam bahasa Yunani bahkan mengalami pergeseran dalam bahasa Inggris, yaitu mask atau masker atau apalagi topeng. Makanya Yesus menegur dengan keras sekali orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam besar, dikatakan, "Hai kamu orang munafik." Mereka boleh berdiri berdoa di pinggir jalan, orang menyaksikan luar biasa sebagai para imam yang dipercayakan untuk mengurus sinagogi. Tetapi kehidupan mereka sendiri tidak menjadi berkat. Nah, seringkali kita pun memakai topeng yang berbeda-beda. Untuk tampil di depan kelompok yang satu, kita memakai topeng yang satu. Kemudian mau tampil di kelompok yang lain, kita tukar topeng itu menjadi topeng yang lain juga. Nah, berapa banyak akhirnya kita keliru. Yang seharusnya memakai topeng di kelompok yang ini, tetapi kita memakai topeng yang salah. Sehingga kita sendiri tidak memahami siapa diri kita sebenarnya. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin firman ini Tuhan ini agak keras, tetapi kita perlu makanan yang keras untuk mendewasakan kehidupan kita. Ya, anak-anak, firman Tuhan katakan, ya, makanan yang lembut itu untuk anak-anak, tetapi makanan yang keras itu buat kita. Kalau kita mau didewasakan, buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan menyatakan sesuatu buat kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh katakan bahwa di kehidupan ini banyak proses pembelajaran, banyak hal yang kita harus hadapi, tapi yang kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Ada dua hal yang siang hari ini saya akan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kata-kata menghakimi. Ya. Di dalam ayat yang satu dikatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Jika kita menghakimi, ya, ukuran itu akan dipakaikan kepada kita. Entah waktunya kapan, tetapi pasti terjadi. Waktu kita menghakimi orang lain, saudara kita, teman sepelayanan kita, sepertinya hari itu kita menjadi orang yang benar. Tetapi di satu saat nanti, posisi kita akan sama dengan orang yang pernah kita tegur. Oleh karenanya firman Tuhan katakan penghakiman itu hanya milik Tuhan. Ya. Yang kita hanya lakukan hari-hari ini adalah mendoakan buat rekan kita, sahabat kita. Mungkin mereka dalam keterpurukan, ada sesuatu hal yang salah yang mereka lakukan. Mulai berdoa, sebut namanya di dalam doa kita, dan minta Tuhan untuk apa? Melakukan hal yang baik dalam kehidupannya. Penghakiman itu bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Yang kedua, kita harus juga bukan hanya sampai di penghakiman, kita juga harus apa? Bisa menilai. Ya, mungkin dua kata menghakimi dan penilaian itu dua kata yang bertentangan, tetapi bagi kita adalah penilaian itu berhubungan tentang sebuah integritas, nilai kehidupan kita. Kita perlu dinilai, kita perlu mendapatkan sebuah poin, sehingga pada saat kita memiliki poin yang baik di akhir kehidupan kita, ada reward, ya, ada penghargaan yang Tuhan akan berikan buat kehidupan kita. Kehidupan kita harus memiliki standar tertentu untuk kita bisa menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya kira percaya ibu-ibu sekalian dalam prosesnya menghadapi banyak masalah, ya, atau pergumulan. Tetapi saya cuma mau katakan, hidup kita bukan hidup yang berdasarkan dari sebuah realita. Tetapi sekali lagi saya katakan, hidup kita juga berdasarkan dari pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa melalui hal ini, penghakiman dan juga penilaian ini, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Relasi kita dengan manusia penting, terlebih penting relasi kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kau berkata kau mengasihi Tuhan, ya, jikalau hubunganmu dengan sesamamu tidak baik. Gambaran kita mengasihi Tuhan kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Oleh karenanya tema sore hari ini sangat bagus sekali, yaitu melihat dengan mata hati. Kenapa Tuhan tidak tema ini tidak berbicara tentang melihat dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata hati. Kalau mata jasmani seringkali salah, ya.
Apa yang saya lihat dengan yang ibu-ibu lihat mungkin berbanding terbalik. Tetapi kalau kita sudah melihat dari mata hati kita kepada orang lain, saya kira percaya penilaian itu atau penghakiman itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Yesus bisa bertahan dalam pelayanannya sebagai guru, sebagai Tuhan dari kehidupan kita, karena dia melihat setiap orang-orang yang dia kasihi dengan mata hatinya. Mungkin orang lain melihat bahwa itu salah, tetapi Yesus melihat sesuatu yang berbeda. Sama waktu dia melihat Maria Magdalena dalam keterpurukan dan keberdosaannya. Orang lain mungkin akan menghakimi dia, tetapi Yesus melihat dari sisi yang lain. Dengan mata hatinya dia bisa merasakan bahwa orang ini perlu pertolongan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Maria Magdalena bertobat, dia menjadi murid Kristus. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di sore hari ini kita akan merenungkan, memikirkan baik-baik tentang hal-hal yang menjadi prinsip hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Kita harus memahami bahwa ada standar yang berlaku buat kehidupan kita dan juga orang lain. Standar ini mencegah kita untuk menghakimi orang lain tanpa mengawasi diri sendiri. Tidak seorang pun berhak menghakimi orang lain, karena sekali lagi saya katakan penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Yang terakhir, mengenai mencari di mana sebenarnya posisi kita dalam kerajaan Allah. Apakah kita telah mengetahui panggilan kita di dalam kerajaannya? Sudahkah kita tahu bagaimana harus berjuang dalam segala hal bagi Tuhan? Jika belum, mintalah kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketoklah, maka Tuhan akan membukakan kepadamu pintu. Sehingga pada saat engkau mencari, pada saat engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaan. Stop dan berhenti untuk menghakimi, karena sekarang saatnya untuk mensupport satu dengan yang lainnya di dalam doa. Kiranya Roh Kudus memberkati ibu-ibu yang ada di rumah dan terus memperkuat setiap iman, sehingga ibu-ibu terus boleh mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami memohon supaya kami hidup berdasarkan standar Tuhan dan memiliki hati yang penuh dengan kasih, kesabaran, dan juga memiliki hati yang terus boleh tertuju kepada Tuhan. Berilah kami juga hati yang peka untuk melayani mereka yang terhilang. Jangan biarkan kami menghabiskan waktu untuk segala sesuatu yang fana, tetapi kami diajarkan untuk kami menggunakan kesempatan ini untuk boleh memuliakan Tuhan. Kami tahu dan kami yakin hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan datang hanya satu kali dalam hidup kami untuk yang boleh melayani Tuhan. Oleh karenanya, perkuat iman kami. Secara khusus sama berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah. Tuhan, dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, biar ibu-ibu semakin kuat, menjadi seorang penolong bagi suami, menjadi seorang pendamping bagi anak-anak, di mana Tuhan percayakan ibu-ibu ini boleh berdiri teguh di tengah-tengah keluarga yang ada. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, biarlah melalui renungan ini kehidupan kami semakin diberkati Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu di rumah. Tetap semangat. Tuhan memberkati.